Wahai Tuhanku, kata para malaikat, hal min khalqika syai'un asaddu minar rih? Apakah masih ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada angin? Qala na'am. Allah menjawab, ya. Ibnu Adam yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalihi fahuwa asaddu minhu. Seorang manusia yang bersedekah, dia memberikan sesuatu dengan tangan kanannya, dia sembunyikan dari tangan kirinya. Tangan kirinya tak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Ini lebih kuat dari semua itu, kata Allah. Berarti kalau di antara kita ada yang mampu bersedekah tapi enggak tahu orang lain, sahabatnya tak tahu, keluarganya tak tahu, bahkan istrinya pun tak tahu kalau dia sudah bersedekah, ini lebih kuat, lebih hebat daripada semua makhluk yang aku ciptakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul bersilaturrahim di masjid yang sangat mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita setelah beberapa kali tertunda karena ada kegiatan yang tidak kita duga bersama. Mudah-mudahan itu semuanya tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu dan kemudian mendengarkan pengajian-pengajian di setiap majlis. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita mulai pengajian kita membacakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini merupakan sahabat Nabi yang dapat keberkahan dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di bidang harta, kekayaan, bahkan di bidang keturunan. Allah berikan keberkahan untuk sahabat Nabi Anas bin Malik sehingga Anas bin Malik mempunyai anak sebanyak 120 orang. Nah, ini Anas bin Malik punya anak sebanyak 120 orang. Ini bisa buat kampung dewek, Pak. Ya, bisa buat kampung sendiri. Dan jelas tentunya ini istrinya bukan satu. Ya. Dan tidak disebutkan secara detail berapa istrinya. Tapi yang jelas bukan satu. Kalau seandainya satu istrinya melahirkan 120 orang, ini wanita luar biasa itu. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an Anas radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam,
lamma khalaqallahu ta'ala al-arda wa taharrakat, ketika Allah menciptakan bumi, Allah selesaikan bumi ini, wa taharrakat, kemudian bumi ini bergerak, bumi ini bergoncang. Jadi pada saat Allah menciptakan bumi ini, bumi bergoncang tak mau diam, bergerak terus, bergoncang terus, tidak ada diamnya. Khalaqal jibal fawada'aha 'alaiha, karena Allah melihat bumi selalu bergoncang kemudian tak mau diam, akhirnya Allah ciptakan gunung. Allah letakkan gunung di atas bumi. Fastaqarrat, kemudian setelah gunung diletakkan di atas bumi, maka bumi pun diam, tak bergerak lagi, tak bergoncang lagi. Bumi menjadi stabil setelah Allah ciptakan gunung di atasnya. Bumi tidak bergoncang lagi setelah gunung dibuat di atasnya. Maka gunung itu Allah ciptakan untuk menstabilkan bumi. Fata'ajjabal malaikah, kemudian para malaikat pun merasa heran tentang apa yang Allah ciptakan, merasa takjub dengan kuasanya Allah. Wa qalu ya Rabbi, akhirnya para malaikat pun bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata para malaikat, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung ya Allah? Gunung sangat kuat, mampu menahan getaran dan goncangan bumi. Masih adakah selain gunung ini ciptaanmu yang paling kuat ya Allah? Qala na'am, Allah menjawab, ya, masih ada yang lebih kuat daripada bumi. Apa itu? Al-hadid, besi lebih kuat daripada gunung. Besi lebih kokoh daripada gunung itu sendiri. Gunung akan kalah dibuat oleh besi. Gunung akan hancur, akan datar dibuat oleh besi. Ya, makanya gunung itu datar dibuat besi, Pak, ya. Nah, ya, dikeruk sama besi. Besi lebih kuat daripada gunung, kata Allah. Makanya ada satu Nabi Allah, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, dengan suaranya yang sangat indah, maka besi-besi itu bisa mencair dengan suara Nabi Daud yang begitu indah. Jadi kalau Nabi Daud ingin membuat pedang, tak perlu Pak dibakar, ya, cukup beliau mengeluarkan suara, kemudian tangan beliau mencetaknya, sudah bisa. Itu keistimewaan Nabi Daud. Ya, cuman kalau Nabi Daud melantunkan syair-syair dan kemudian suaranya yang sangat indah, ibu-ibu yang pakai kalung emas, pakai rantai emas, cair galuh, ya, mencair. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Faqalu, kemudian para malaikat kembali bertanya, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid, masih adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi itu ya Allah? Qala na'am, Allah menjawab, ya, an-nar, api lebih kuat daripada besi. Karena api mampu membakar, mampu menghancurkan, mampu melelehkan besi, sehingga besi bisa dibuat sedemikian rupa. Maka besi itu masih kalah dibuat oleh api. Tapi walaupun besi kalah dengan api, ada manusia yang sangat kuat, yang Allah izinkan tidak mempan dibakar api. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau bersifat dingin, mendinginkan
dan memberikan keselamatan untuk Ibrahim. Api yang begitu membara tidak membuat Nabi Ibrahim terasa panas, bahkan Nabi Ibrahim menggigil di tengah-tengah api yang begitu dahsyat. Ini kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita jangan cuba-cuba, Pak. Ada yang kebakaran, kita nak model Nabi Ibrahim, masuklah saya ke dalam, baca ayat kul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, masuk, tak balik-balik lagi, ya. Nah, habis. Ya, jangan dicoba-coba itu. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah bara api yang sangat luar biasa, datanglah seekor burung pipit. Apa yang dilakukan burung pipit? Dengan paruhnya yang kecil, dia bawa air, dia siramkan air itu di atas api yang begitu besar. Tertawa cicak melihatnya, Pak. Burung pipit, kata cicak, alangkah lolonya lah kau. Sampai kapanpun kau bawa air tak akan bisa memadamkan api ini. Memang benar, kata burung pipit, sampai kapanpun aku tak akan bisa memadamkannya, karena aku sadar paruhku sangat kecil, air yang mampu aku bawa itu sangat sedikit. Tapi walaupun begitu, tentunya Allah tahu aku berada di pihak mana, kata burung pipit. Allah tahu aku ingin menolong Nabi Ibrahim, sementara kau cicak, kau selalu menghembus-hembus api supaya api itu makin besar, dan Allah tahu kau di pihak mana, kata burung pipit. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Walaupun terlihat kebaikan kita itu sangat kecil, dan kemudian apa yang kita lakukan terlihat tidak ada manfaat, tapi lakukanlah terus kebaikan, karena kebaikan itu akan tetap dapat nilai di hadapan Allah, walaupun tidak ada satu orang yang memuji dan menghargainya. Karena terkadang hidup ini seperti filosofi gula dan kopi, Pak. Kalau orang rumah bikin kopi, ternyata kopinya kebanyakan, ya, pahit nian, dikit nian kau buat gulanya, kata kita dengan orang rumah. Ketika gulanya kebanyakan, banyak nian gulanya ini, kemanisan, ya. Tapi ketika takaran gula dengan kopi itu pas, mantap nian kopinya, tidak muncul lagi kalimat gula. Gula yang membuat rasanya nikmat itu tak lagi terucap. Tapi giliran apapun yang disalahkan, hal-hal yang negatif itu kembalinya pada gula. Kalau sudah kebanyakan ngopi tadi pakai gula, udahlah, muncul penyakit gula, kan itu. Ya, gula yang disalahkan. Makanya walaupun kebaikan-kebaikan kita terkadang tidak dihitung oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain, tetaplah lakukan kebaikan itu, jangan pernah bosan untuk melakukannya. Nah, kemudian faqalu, mereka bertanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asaddu minan nar? Apakah masih ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada api, kata malaikat. Qala na'am, masih ada yang lebih kuat. Apa? Al-ma', air mampu memadamkan api. Sebesar apapun api itu akan bisa dipadamkan oleh air. Maka air ini lebih hebat dari api itu sendiri. Bahkan air itu manfaatnya sangat luar biasa. Andaikan manusia hidup tanpa air tak akan mampu, Pak. Sebanyak apapun makanan tak dikasih air, tak telap kita makannya, ya, tak bisa kita bertahan hidup kalau tidak ada air di muka bumi ini. Kemudian faqala ya Rabbi hal min khalqika syai'un asaddu minal ma'? Masih adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Qala na'am, Allah menjawab, ya, ar-rih, angin lebih kuat daripada air. Angin mampu mengombang-ambingkan air. Angin mampu membuat tsunami yang sangat besar,
mengatur air itu sendiri kemana angin itu mau, maka angin lebih hebat daripada air. Faqalu ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata para malaikat, hal min khalqika syai'un asaddu minar rih, apakah masih ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada angin? Qala na'am, Allah menjawab ya. Ibnu Adam yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalihi fahuwa asaddu minhu. Seorang manusia yang bersedekah, dia memberikan sesuatu dengan tangan kanannya, dia sembunyikan dari tangan kirinya. Tangan kirinya tak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Ini lebih kuat dari semua itu, kata Allah. Berarti kalau di antara kita ada yang mampu bersedekah tapi enggak tahu orang lain, sahabatnya tak tahu, keluarganya tak tahu, bahkan istrinya pun tak tahu kalau dia sudah bersedekah, ini lebih kuat, lebih hebat daripada semua makhluk yang aku ciptakan tadi. Karena kita manusia ini sifatnya Pak, ingin diketahui orang, ingin dipuji orang. Kalau seandainya tak diketahui orang, terkadang semangat untuk melakukan kebaikannya kurang. Dia mau semangat melakukan kebaikan, bersedekah dan segala macam, terkadang ketika ada orang yang memuji, ketika ada orang yang datang untuk menyanjungnya, baru muncul semangat. Ini manusiawi ya Pak ya. Nah, kita manusia ini suka dipuji orang. Kalau dipuji muncul semangat, ketika dihina kendor semangatnya. Jadi siapa yang paling kuat di antara ciptaan Allah tersebut? Manusia yang mampu bersedekah, tapi istri dan anak-anaknya tak tahu kalau dia sudah memberikan sedekah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mampu melakukannya. Walaupun tak banyak sedekah yang kita buat, sedikit pun sedekah itu, tapi kita lakukan memang mengharap ridhonya Allah, bukan ingin mendapat pujian manusia. Insya Allah ini sedekah terbaik yang bisa kita berikan. Ya, ini gambarannya tadi, tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tak tahu kalau tangan kanan sudah memberikan sedekah. Istri bersedekah, suami tak tahu. Suami bersedekah, istrinya tak tahu. Ya, ada anak kecil, anak yatim dan segala macam, kemudian kita berikan uang 5.000 rupiah, tak ada orang yang tahu, kita pun tidak bercerita. Maka insya Allah inilah manusia yang terbaik. Kira-kira sanggup tak Bu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa bercerita Bu? Bu, sanggup tak kira-kira? Karena kebiasaan kita manusia terkadang tak bisa menahan semua itu. Ya, tanpa disebutkan. Ya, contoh, kita berinfak umpama ke masjid ini, kemudian pada saat diumumkan, aku jangan lupa ya, diumumkan namaku, kata dia. Ya, aku tadilah ngasih itu, jangan sampai lupa, awas kau sampai lupa. Ya, nama pun tak boleh salah kadang. Ketinggalan haji nyobe marah Pak. Ya. Nah, ini terkadang kita manusia. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak ada yang model itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi manusia yang istimewa, manusia yang sangat kuat dengan pemberian dan sedekah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, an tukhfiyas sadaqah, menyembunyikan sedekah itu, tidak memberitahukan kepada orang lain, tidak memamerkan kepada orang lain. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kamu bersedekah, kamu berikan langsung kepada fakir miskin itu lebih baik bagi kamu, kata Allah. Ya, kalau seandainya mau bersedekah, mau langsung ke orangnya boleh.
mau kita berikan ke Basnas juga boleh, biar Basnas yang mengaturnya kemana ya akan diberikan, karena tentunya Basnas lebih tahu juga kemana uang itu akan dikelola. Jadi kalau seandainya kamu berikan, itu lebih baik bagi kamu. Dan kemudian para ulama-ulama dulu, bagaimanakah caranya supaya sedekah kita itu enggak dilihat orang? Apa kiatnya Ustaz supaya sedekah kita itu enggak dilihat oleh orang lain dan tidak diketahui oleh orang lain? Kalau kita berikan langsung kepada orangnya, mungkin ya hati kita, kemudian mulut kita masih ingin berbicara dengan orang lain, atau mungkin masih ada yang melihatnya. Terus bagaimana caranya supaya tak terlihat oleh orang lain? Sebagian ulama dulu mengamalkan, yang pertama, talaba ba'duhum fakiran a'ma. Sebagian ulama ketika mau bersedekah, mereka cari orang miskin yang matanya buta, Pak. Ya, mereka cari orang miskin yang matanya supaya apa? Supaya orang itu tak tahu siapa yang memberikan. Yang penting kita kasih. Ternyata mata orang yang menerima itu buta. Nah, kalau ada yang buta tidak apa-apa. Ini ya kiat yang pertama. Carilah orang buta itu, ya, fakir miskin yang buta, berikan tanpa menyebut siapa kita. Ya, berikan sesuatu kepadanya, dan kemudian hanya ingin mengharap ridho dari Allah. Yang kedua, wa ba'duhum rabata fi saubil fakiri naiman. Sebagian ulama dan orang-orang dulu melakukan sedekah, memberikan sedekah dengan cara mencari orang-orang miskin, orang fakir yang sedang tidur, kemudian mereka ikat di pakaiannya atau mereka letakkan di dekatnya. Ya, ada orang yang tidur-tidur di emperan toko orang dan segala macam yang gelandangan. Ketika mereka tidur, kita datangi, letakkan di dekat mereka. Ya, cuman jangan salah letak, Pak. Kaget ternyata ODGJ yang melawan pula, kan itu. Ya, tiba-tiba kita diserangnya, kan. Nah, jadi letakkan atau ikatkan ke pakaiannya, supaya mereka membawa ketika mereka bangun, melihat ada makanan, mereka melihat ada uang, kemudian mereka ambil. Ternyata itu pemberian kita, dan tidak ada satupun orang yang tahu bahwa itu hasil pemberian dari kita semuanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa ba'duhum alqa fi tariqil fuqara liyakhuzuha. Supaya orang tak melihat, jatuhkan uang. Orang-orang dulu dan para ulama dulu menjatuhkan uang di jalan-jalan yang biasa dilewati fakir miskin itu. Di mana biasa orang fakir miskin itu lewat? Karena kan biasa Pak, ada jalan yang biasa dia lewatin terus tiap hari kulur kilir. Letakkan uang di jalan itu. Boleh kita perhatikan sampai dia mengambilnya. Ya, ini merupakan satu cara supaya kita tidak ingin dipuji orang dan diketahui oleh orang lain. Letakkan duit itu di tengah jalan, ya, atau jalan yang dilalui orang fakir itu, letakkan uangnya di sana. Ketika nanti mereka lewat, mereka bisa mengambil uang tersebut. Ya, jadi berarti Ustaz, bolehlah kita ngambil duit kalau ternyata tergeletak di jalan. Boleh tak kita ambil, Pak? Kalau ada duit yang tergeletak di jalan, ya, kalau seperti kita ini yang bukan fakir, maka tidak boleh untuk mengambilnya, karena itu harta yang syubhat. Apa itu harta yang syubhat? Harta yang tidak jelas halal atau haramnya. Bahkan orang fakir yang beriman pun tentu mereka tak akan mau mengambilnya, karena itu bukan hak mereka, ya, bukan hak mereka. Tapi tentunya orang fakir itu mereka sangat butuh. Tapi ketika kita memberikan sesuatu dan kemudian kita letakkan di jalan, kita lihat mereka ambil,
tentu kita merelakan dan memang niat ingin bersedekah kepada mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena menemukan uang di jalan pun jangan sembarangan juga ngambilnya. Jadi kalau Ustaz Sulaiman nemu duit di jalan, jangan langsung cepat dikantongi. Ya, karena apa? Ada juga terkadang Bu, pesugihan itu model baru, ya, pesugihan yang modern. Mereka mencari korban, cari tumbal itu dari duit yang dibuang. Mereka buang duit 100.000 di jalan. Siapapun nanti yang ngambil kemudian membelanjakannya, besok meninggal dunia. Itu jadi targetnya, jadi tumbalnya. Ya, jadi jangan bangga dulu kalaupun menemukan uang di tengah jalan tercecer. Bisa jadi kita jadi targetnya, kan itu. Ya, bukan duit yang jatuh tapi sengaja diletakkan oleh orang lain di tempat tersebut. Jadi intinya, syarat supaya manusia itu menjadi lebih kuat daripada yang lain, ketika bersedekah dia sembunyikan sedekahnya dari orang lain. Yang kedua, antahzara minal manni wal aza, supaya sedekah itu menjadi hebat, menjadi luar biasa, dia harus menghindari al-manni wal aza. Apa itu al-manni wal aza? Menyebut-nyebut sedekah dan kemudian menyakiti hati orang yang menerimanya. Terkadang banyak kita mau dia memberikan sedekah, tapi omelannya luar biasa, Pak. Merutuknya luar biasa. Kau ni masih muda segala macam, bekerjalah segala macam. Ternyata ngasih cuma Rp1.000, tapi omelannya ngerinya luar biasa. Jadi kalau memang mau ngasih, silahkan kasih. Kalau enggak mau, ya sudah. Jangan merutuk manjang kemudian kita sebut menghina yang akan menerima sedekah itu. Ini semua nanti sedekahnya tak ada manfaat. Haba'am mansura, seperti debu yang diterbangkan angin. Terus apalagi al-manni? Al-manni itu menyebut-nyebut sedekah yang kita berikan. Cerita dengan orang lain, tahu dah, masjid itu, sekolah itu, bangunan itu bisa besar, bisa selesai sampai sekarang, itu berkat bantuan saya itu. Kalau bukan saya yang bantu sampai sekarang mungkin belum selesai. Nah, yang model ini Pak tidak ada gunanya Pak. Semua yang Bapak berikan, semua yang Ibu berikan itu sia-sia. Ya, sama dengan kita yang minum malam hari ini ada artis goha, ya. Kalau bukan karena saya yang ngantar artis tu tidak minum orang di masjid, kata dia. Nah, ini hilang pahalanya, ya. Hilang pahalanya. Makanya menyebut-nyebut kebaikan itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan hapuskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan membuat sakit hati orang yang menerima sedekah. Jadi yang kedua, syarat supaya sedekah itu mampu menjadi sedekah yang sangat hebat, yang sangat kuat, menjadikan manusia yang bersedekahnya pun hebat, harus dihindari menyebut-nyebut sedekah sekaligus ya membuat sakit hati orang yang menerima sedekahnya. Yang ketiga, antakhrujaha min atyabi amwalika, engkau keluarkan sedekahmu itu dari harta terbaik yang kau miliki. Biasanya kalau kita sedekah yang terbaik, apa yang dikasih Pak? Ya Pak, kalau umpama kita memberikan sesuatu kepada orang lain, yang terbaik enggak yang kita kasih? Kayaknya tidak ya. Kalau ibu-ibu di dalam dompetnya ada tukaran 100.000, 50.000, 20.000, kemudian 10, 5.000 dan 2.000. Tiba-tiba ada fakir miskin meminta kepada ibu. Mana yang ibu keluarkan? Hah? Mana yang ibu keluarkan, Bu? Nah, 2.000 yang cepat, ya dah. Iya.
2.000 yang cepat kita keluarkan. Padahal di sini disebutkan supaya sedekahmu itu menjadi sedekah yang hebat, sedekah yang luar biasa, keluarkan sedekah itu dari harta terbaikmu. Biasanya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ini manusiawi banyak ya. Kita memang manusiawi, model itulah yang ada. Apa yang ada? Memberikan sesuatu itu terkadang yang sudah tak bisa kita pakai. Mana pakaian yang sudah kekecilan, itulah yang kita kasih dengan orang, ya Pak ya. Kalau masih bisa dia pakai, tidak dia kasih tidak dengan orang. Tidak banyak orang yang mampu bersedekah itu, contohnya pakaian, membelikan yang baru untuk orang lain, itu enggak begitu banyak. Ya, mau bersedekah, beli baju barulah dulu untuk orang yang mau saya berikan sedekah. Datang istri mempengaruhi. Ngapalah pula bang abang beli baju yang baru tu, di lemari banyak itu yang masih bisa diberikan. Nah, itu model kita, ya. Padahal agama menganjurkan berikanlah hartamu yang terbaik kalau ingin dapat hasil yang terbaik. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, ya, kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan keistimewaan sesuai ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sebenarnya sampai engkau bersedekah dan memberikan apa yang engkau cintai. Ya, kalau sesuatu yang kita suka, mana mau kita ngasihnya dengan orang, ya Pak? Mana yang kita merasa ndak begitu kita perhatikan lagi, yang ndak begitu kita butuhkan lagi, itu baru disedekahkan kepada orang. Itu manusiawinya kita semuanya. Tapi mudah-mudahan kita mampu, ya, untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, suka dengan yang baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau bukan yang baik yang kita berikan, itu tidak akan Allah terima. Kalau seandainya ada koruptor, Pak, ya, kemudian ada seseorang yang penghasilannya dari yang haram tapi rajin sedekah, kira-kira sedekahnya itu, ya, sedekahnya itu bermanfaat atau tidak, Pak? Ada koruptor, ada orang yang hasilnya dari yang haram tapi rajin niat sedekah, tapi sedekahnya itu dari yang haram tadi, ya. Kayo dia dengan hasil yang haram itu, rajin dia sedekah, rajin berbagi dengan orang lain. Kira-kira sedekahnya itu bermanfaat atau tidak? Nah, di sini ya, mana tahu ada yang model itu, ya kan? Menurut Imam Sufyan As-Tsauri, man anfaqal haram fi ta'atillah. Siapa yang menyedekahkan, siapa yang berinfak dengan harta yang haram di jalan untuk taat kepada Allah, kana kaman tahhara sauba bil baul. Itu sama seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencingnya. Jadi kalau ada orang hasilnya dari yang haram, niatnya mau membersihkan hartonya, kan itu, tapi yang dia sedekahkan yang haram juga. Itu sama seperti membersihkan pakaian, mencuci pakaian dengan air kencing, kata Imam Sufyan As-Tsauri. Was-saubu la yatahuru illa bil ma'it tahir. Sementara pakaian itu tak akan bersih kecuali dicuci dengan air yang bersih. Kalau dicuci pakai air kencing sampai kapan pun tak akan bersih, tetap kotornya dan baunya pun bertambah dan bertambah. Berarti kalau ada orang yang terlihat baik, memberikan sedekah, membantu orang lain dengan hasil yang haram, ternyata itu sama dengan mencuci pakaian menggunakan
air kencingnya sendiri, dan itu tidak akan mampu membersihkan pakaian. Niatnya ingin membersihkan hartanya, tapi ternyata itu juga tak akan mampu membersihkan hartanya. Karena apa? Allah itu baik, menyukai sesuatu yang baik, dan Allah tidak menerima hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita mau bersedekah, ya carilah apa yang terbaik yang kita berikan kepada orang lain. Terus kalau seandainya ada orang yang kita tahu penghasilannya dari yang haram, Pak, bolehkah kita menerima duitnya? Ada seseorang penghasilannya kita tahu dari yang haram, bolehkah kita menerima duitnya? Ya contoh kita ni pedagang, ya contohlah dulu, bukan dia langsung memberikan kepada kita. Kita pedagang, tiba-tiba datang dia membeli ke tempat jualan kita. Kemudian kita tahu hasil dari apa yang dia lakukan itu perbuatan yang haram. Apakah bisa untuk kita terima? Macam mana? Halalkah uang itu kita terima? Kita sebagai pedagang, ya. Jadi di sini para ulama menyebutkan, kalau seandainya ada seseorang penghasilannya yang haram, andaikan dia membeli barang kepada kita, kemudian andaikan dia memberikan sesuatu kepada kita, apakah boleh diterima? Para ulama memperbolehkan untuk diterima, dan kita anggaplah itu hasil dari yang lain yang mungkin halal yang dia cari, ya. Apalagi kita pedagang umpama, tidak mungkin dia datang membeli kemudian kita tolak, hasilmu hasil yang haram, kan itu, ya. Tentunya ini menyakiti hati menyakiti hati manusia. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan uang yang dia terima, yang kita terima itu adalah hasilnya dari yang halal, dari hasil yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi intinya ketika kita mau bersedekah, jangan berikan hasil dari yang haram itu untuk kita sedekahkan, tapi mana hasil yang baik, hasil dari yang halalan thayyiban, itulah yang kita berikan, yang kita bagikan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, persyaratan supaya sedekah itu bisa menjadi sedekah yang hebat, sedekah yang kuat, an tu'tiya biwajhin talikin mustabshirin ghairi mustakrah. Memberikan sedekah itu harus dengan wajah yang ceria, dengan penuh senyum. Ini kadang ada juga yang ngasih sedekah tapi wajahnya cemberut, Pak, merasa terpaksa, ya Pak, ya. Ngasih dengan orang tapi itu tak ada gunanya. Ngasih tapi terpaksa, cemberut bawaannya. Nah, terimalah kau duitku, marah pula, ya. Kalau memberikan sesuatu dengan wajah yang tidak ramah, wajah yang tidak senang, tapi wajahnya cemberut, wajah marah, ini tidak ada manfaat sama sekali. Itu bisa mempengaruhi nilai sedekah yang kita berikan. Maka kalau kita ingin berbagi dengan orang lain, ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, wajah kita pun harus bahagia. Ya contoh, Pak Sugianto neraktir saya umpama, harus ceria wajahnya. Kalau seandainya neraktir saya tapi enggak ceria wajahnya, berarti terpaksa, Pak, ya. Karena apa? Ya jangan salah, mentraktir kawan itu merupakan ibadah yang luar biasa, Pak. Kata Nabi apa? Man at'ama akhahu al-muslim sahwatahu harramahullahu 'alan nar. Siapa yang memberikan makanan kepada temannya sesuatu yang dia inginkan, siapa yang mentraktir kawannya, dia tanya kawannya itu, "Jok, kau mau apa hari ini?" Allah haramkan tubuh orang itu masuk ke dalam api neraka. Oh, bayangkan itu berapa yang bisa kita traktir, kan? Nah, orang yang suka mentraktir kawan,
Allah haramkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Ini hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi buatlah kita ini orang yang suka mentraktir kawan kalau kita punya duit, Pak. Andaikan solatmu cuman dikit, cuman solat 5 waktu yang bisa kamu lakukan, tak bisa ditambah dengan yang lain, zikirmu dikit, ibadahmu juga dikit, maka buatlah ini amalan utamamu. Apa itu? Suka nraktirin kawan. Nampak umpama kawan makan di warung, kita datangi kasirnya, itu biar aku yang bayar yo, tanpa dia tahu. Tiba-tiba dia nak bayar, sudah dibayar tadi sama Pak Haji itu. Wah, luar biasa itu. Ustaz Sulaiman sarapan pagi, ya kan? Nah, nampak pula Pak Sugianto ada Ustaz Sulaiman di situ. Nah, itu Ustaz Sulaiman aku yang bandarin. Diam-diam be kan itu. Itu pahalanya luar biasa. Allah haramkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Tapi walaupun begitu, kita enggak boleh minta traktir sama orang. Ya. Walaupun pahala mentraktir itu pahala mentraktir yang besar, minta ditraktirin enggak boleh. Ya. Ya, contoh ada kawan kita lagi ada proyeknya kan itu. Nah, datang dia duduk, yang baru ada proyek katanya, ha. Traktirlah kita ni kan itu. Minta traktirin kawan tak boleh. Kenapa enggak boleh? Kalau seandainya yang mentraktir itu tidak ridho, merasa terpaksa, itu makanan yang kita makan jadi haram, Mbak. Ya, seolah-olah itu ngambil hak orang lain, orang itu enggak setuju mengambil dengan paksa itu. Ya, jadi tak boleh. Yang boleh dan dianjurkan itu mentraktir kawan, minta ditraktirin tidak boleh. Jadi dulu ketika saya melihat guru-guru saya ketika mereka makan bersama di rumah makan, mereka berlomba ke kasir untuk bayar. Ternyata ini hadis yang mereka amalkan, ya. Man at'ama akhahu al-muslim syahwatahu harramahullahu 'alan nar. Ya, tanya kesukaan kawan kita itu tadi. Ya, ketika kau tanya walaupun tak banyak, ya, tapi insya Allah itu penuh berkah. Tapi yang ditraktir juga itu harus tahu diri, Pak, ya. Ini terkadang ada orang ditraktir tapi aji mumpung, ya. Mumpung ditraktirin, ya kan. Dia lihat menunya di situ. Yang mentraktir cuman ngambil yang harga 20.000. Datang yang ditraktir, dia tengok, ada yang 200.000 kok harganya, ha. Aku yang 200.000 inilah ya, sekaligus ini dibungkus ya, dibawa balik, ha. Yang model itu juga tak boleh, ya. Yang ditraktir juga harus tahu diri, lihat kapasitasnya bagaimana. Jangan nanti ketika kita ditraktir malah membuat kesal orang yang mentraktirnya, besok tak mau lagi nraktirnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, intinya ya, ingat, orang yang suka mentraktir temannya, orang yang suka mentraktir saudaranya, insya Allah akan Allah haramkan masuk api neraka. Allah haramkan masuk api neraka. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.